Ku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom, apa kabarnya wanita yang dikasih Tuhan? Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita dan berbahagia, dalam keadaan sehat walafiat, karena Yesus Tuhan beserta dengan kita. Malam hari ini kembali kita berkumpul, walaupun kita di rumah masing-masing, untuk kita melakukan ibadah komisi wanita. Seberapa baik adalah kita yang siap memuji nama Tuhan, boleh kalau lambaikan tangannya bersama-sama. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Yesus Tuhan, layak terima pujian. Mari kita mau tundukkan kepala terlebih dahulu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan Juru Selamat kami, Engkau pertolongan bagi kami Tuhan. Malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami hendak menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat rahmat-Mu. Hari ini kami boleh bersekutu bersama di rumah kami masing-masing Tuhan, melalui ibadah online malam hari ini. Kami percaya Engkau Allah hadir bersama dengan kami. Engkau bertata atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Berkatilah ibadah kami malam hari Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini. Memulihkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan. Bolehkah bersama-sama kita berdiri, bertepuk tangan, menaikkan pujian pengagungan bagi Allah kita. Dialah Tuhan, sumber kekuatan kita sekarang sampai selama-lamanya. Yuk bersama kita bertepuk tangan. Mari bersama ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, bersama kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Buat cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ya bersama kembali kita pujian kita bagi Tuhan. Ya Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Buat cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang,
Bersama ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Bersama kita bertepuk tangan. Buat cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya padamu Yesus. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bukan sorak-sorai bagi Allah kita, ya Yesus Tuhan yang selalu setia adanya buat kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan ada bagi kita. Mari kita mau terus mengasihi Dia. Bertambah-tambahlah kasih kita kepada Dia. Sebab Dia Tuhan Allah terlalu besar memberkati kita, terlalu besar mengasihi kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebentar kita mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Mari kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Buka hati pikiran kita. Minta kepada Roh Kudus hikmatnya untuk kita dapat mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya malam hari ini. Agar sungguh firman Tuhan yang kita dengar tidak lalu begitu saja, tapi tertanam dalam setiap hati kita, menjadi rema buat kita. Dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat setia-Mu Tuhan, tiada berkesudahan, selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Kau baik, sungguh teramat baik, Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Kau ya Allah kami yang hidup. Terpuji Kau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena ada tangan-Mu yang menopang setiap kami. Tangan-Mu yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Bapa?
Tanpamu Tuhan, kami manusia tidak berdaya. Tanpamu Yesus, kami adalah manusia yang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memilih kami, mengangkat kami, untuk kami hidup menjadi anak-anak-Mu. Hidup menjadi anak-anak penuh dengan keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami hidup dalam keselamatan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Yesus. Bahwa kami dalam kami menjalani hidup kami, itu kami selalu memandang kepada-Mu Tuhan. Kami memandang kepada Yesus yang adalah sumber kehidupan kami. Engkau sumber pertolongan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Sungguh hanya Kau Tuhan, sumber pertolongan kami. Engkau Allah yang memampukan kami untuk tetap tegar berdiri menghadapi setiap badai hidup yang ada. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari para wanita Allah yang di rumah,
Kita satukan hati kita mau naikkan doa-doa kita mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kami datang padamu Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Baik itu yang timbul dari hati kami, dari pikiran, perkataan serta perbuatan kami ya Bapa. Tahirkan roh jiwa dan tubuh kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Sehingga kami boleh layak untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan juga mau mengampuni segala dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Begitu banyak kesalahan yang terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Tindakan kecurangan, ketidakadilan, tindakan kejahatan yang begitu tinggi Tuhan. Bahkan Tuhan, tindakan penyembahan berhala. Tuhan, mari Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Sehingga pemulihan itu boleh terjadi atas bangsa kami Bapa. Kami juga mohon belas kasih-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala keterpurukan yang ada saat ini Tuhan. Di mana wabah virus corona begitu terjadi di mana-mana Bapa. Pulihkan ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan Tuhan terhadap krisis ekonomi global yang terjadi ini Bapa. Banyak dari anak-anak-Mu yang terlibat dengan PHK ya Tuhan. Banyak anak-anak-Mu Tuhan, di mana usahanya tertutup ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan bangsa kami ini ya Bapa. Kami juga membawa setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Mulai dari Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Bapak Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin. Juga beserta para menteri yang ada Tuhan. Mereka yang bertugas Tuhan baik di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Tuhan. Bahkan sampai tingkat ke RT dan RW sekalipun Tuhan. Berikanlah mereka roh yang takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan. Biar di dalam saat mereka melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Biarlah Engkau bekerja lewat hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Biarlah Engkau Allah menopang dia selalu. Beri hikmat yang lebih lagi Tuhan di dalam beliau mengambil setiap keputusan yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa setiap rumah sakit, para tim medis yang bekerja Tuhan melawan untuk virus corona ini Tuhan. Mari Bapa, berkati setiap para tim medis ini Bapa. Berikanlah mereka kesehatan, berikan mereka daya juang yang kuat. Jauhkanlah mereka Tuhan dari segala tertularnya virus corona ini Bapa. Biarlah shalom Tuhan ada di dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat setiap pasien-pasien yang terkena virus corona Bapa. Hanya kuasa biru darah-Mu Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami teringat Tuhan untuk rekan kami Jerry yang berada di Riau saat ini. Di mana semua tangan para dokter sudah mengangkat tangan. Tapi kami percaya tangan-Mu lah yang turun. Bekerja melawat menjamah dia Tuhan. Biarlah dengan kesakitan dia ini Tuhan. Dia boleh melihat bahwa Yesus hadir di dalam hidupnya. Yesus bekerja menolong hidupnya ya Tuhan. Pulihkan Jerry Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Biarlah lewat kesaksian ini Tuhan. Setiap orang tuanya Tuhan, saudara-saudaranya Tuhan. Boleh melihat Yesus ada di dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Bapak Gembala kami, Pak Samuel juga Ibu Wiwi Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lewat Engkau Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan selalu turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu Bapa. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan terus untuk berkarya,
bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga membawa setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin di masa-masa pandemik ini Tuhan. Mereka banyak mengalami pergumulan demi pergumulan. Kami juga membawa mereka yang sakit Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjamah melawat setiap mereka Tuhan. Tuhan pulihkan mereka baik jasmani dan rohani mereka Tuhan. Tuhan juga membuka jalan bagi setiap mereka yang mengharapkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan, di mana saat-saat ini semua gereja-Mu Tuhan beribadah secara online Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap mereka. Kau terus pakai hamba-hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi Bapa. Biar lewat di masa pandemi ini Tuhan, berita kebenaran firman-Mu Tuhan terus diberitakan. Sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan yang baru. Mereka memperoleh damai sejahtera yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu yang terus bekerja. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita awali pemberitaan firman Tuhan dengan doa. Bapa Surgawi, kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, di kesempatan ini, sehingga setiap kami boleh mendapatkan suatu hikmat surgawi daripada Engkau. Berbicaralah melalui hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Shalom, wanita Bethel Indonesia, Jemaat Kasih Kristus. Bersyukur kalau di kesempatan ini kita masih punya hati untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah COVID-19, pandemi COVID-19. Dan kita sungguh bersyukur untuk fasilitas ibadah sehingga kita bisa beribadah walaupun secara online. Baik, saya langsung dengan nats firman Tuhan yang diberikan oleh pengurus WBI kepada saya, yang menjadi dasar khotbah saya atau dasar pembahasan firman Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-27. Saya akan baca untuk kita. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Demikian pembacaan nats firman Tuhan kita, dan tema yang diangkat oleh pengurus WBI Kasih Kristus adalah don't be afraid. Don't be afraid. Ini bahasa kerennya di tengah-tengah pandemi. Bahasa sederhananya, jangan takut. Jangan takut. Tema yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yang setiap harinya kita mendengar berita bagaimana ribuan orang di seluruh dunia terpapar COVID-19 dan tidak sedikit yang meninggal. Memang dibandingkan dengan virus sebelumnya seperti SARS atau MERS, prosentasi kematiannya
Prosentasi kematiannya cukup besar. Ada 10 sampai 20%. COVID-19 hanya 4 atau 5%. Tapi jumlahnya secara real 4 atau 5% dari jumlah yang besar, kurang lebih ada 12 juta orang yang sekarang ini terpapar, itu bukan jumlah yang sedikit. Dan bukan hanya mempengaruhi kesehatan dan bisa mendatangkan kematian, tetapi juga mempengaruhi ekonomi. Ekonomi di banyak tempat goncang, banyak terjadi PHK, usaha-usaha banyak yang tutup. Otomatis ini mempengaruhi pendapatan, baik pendapatan pribadi ataupun pendapatan keluarga. Dan bagi ibu-ibu terutama, ini kan mempengaruhi uang belanja. Setiap hari makan harus ada, belum pengeluaran keluarga lainnya. Tapi dengan kondisi yang ada, kita menjadi takut, menjadi khawatir. Sampai kapan hal ini bisa bertahan? Sampai kapan COVID ini terus menjadi sesuatu yang menakutkan dalam hidup kita? Kapan kita bisa mendapatkan virus atau antivirusnya? Tapi berbicara mengenai takut atau perasaan takut, maka ada COVID ataupun tidak ada COVID-19 ini, sesungguhnya manusia selalu diliputi oleh rasa takut. Manusia selalu diliputi oleh rasa khawatir. Orang miskin takut besok bisa makan apa. Orang kaya pun takut, bagaimana kalau saya jadi miskin? Orang yang tidak cantik itu takut, bisa enggak saya mendapatkan pasangan yang cocok untuk saya? Orang cantik pun takut, bagaimana kalau tidak cantik lagi? Akhirnya dia banyak menghabiskan waktu di salon, banyak menghabiskan uangnya untuk mencari make up yang mahal supaya tetap kelihatan cantik. Orang yang tinggal di kota takut melihat polusi, melihat sembrautnya ibu kota. Tapi orang di desa pun takut. Karena kalau ada apa-apa di desa, fasilitas kesehatan itu masih minim. Jadi hampir segala hal bisa membuat kita takut. Bahkan kadang-kadang kita takut untuk sesuatu tanpa alasan. Ada orang yang mungkin kita pernah tanya, kenapa sih kamu takut? Dia hanya jawab, saya nggak tahu, tapi saya takut. Nah, tanpa alasan kita bisa takut. Jadi pertanyaan di sini, apakah kita ini manusia, ini merupakan produk gagal Allah, sehingga kita selalu diliputi oleh ketakutan? Apa iya? Kita produk gagal Allah, karena bukankah kita diciptakan oleh Allah? Jawabnya jelas, tidak. Karena Allah itu adalah Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa, tidak mungkin dia bisa menciptakan suatu produk yang gagal. Alkitab mengatakan ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dan Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 30 dikatakan, sungguh amat baik firman Tuhan. Artinya Tuhan puas dengan apa yang dia ciptakan. Semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan juga ada yang mengatakan, oh, ketakutan itu sengaja diciptakan Allah supaya ada keseimbangan. Kan Allah menciptakan keberanian, Allah juga ciptakan ketakutan. Bukan, Allah tidak pernah menciptakan ketakutan. Tapi Alkitab mengatakan, Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis mengatakan, ketakutan itu adalah akibat dari dosa. Dalam Kejadian pasal 3, di situ diceritakan, setelah Allah menciptakan manusia, Allah menaruh Adam dan Hawa ini di Taman Eden. Dan di situ Allah memberi perintah kepada manusia, semua buah dari pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat
jangan engkau makan, karena pada saat engkau makan, engkau akan mati. Tapi manusia lebih tertarik dengan bujukan iblis. Iblis katakan, oh enggak, engkau tidak akan mati, karena pada saat engkau makan, engkau akan jadi seperti Allah. Dan manusia lebih suka perkataan ini. Akhirnya dia memetik buah itu dan dia makan. Pada saat itu dia jatuh ke dalam dosa. Dia memberontak melawan Allah. Dan akibat pemberontakannya dia, gambar Allah, peta dan teladan Allah yang sempurna dalam diri manusia hancur karena dosa. Dan ayat yang ke-10 dari Kejadian 3 dikatakan, ketika manusia mendengar langkah Tuhan Allah, dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Tuhan katakan, Adam, di manakah engkau? Adam bilang, saya bersembunyi karena ketika aku mendengar langkah engkau, aku menjadi takut. Inilah pertama kali manusia takut. Dan akibat ketakutan ini, hidup manusia makin takut dan makin takut. Ketakutan tidak lepas dari dalam hidup manusia. Dan iblis tahu kondisi seperti ini. Iblis memanfaatkan ketakutan manusia ini untuk membuat manusia semakin terperosok ke dalam dosa. Contoh, kasus yang mungkin seringkali kita dengar. Dan mungkin kita perlu memperhatikan remaja-remaja, anak-anak kita yang remaja. Ada seorang remaja putri yang diajak oleh pacarnya untuk nginap di puncak. Ketika pacarnya telepon dia, mari kita nginap di puncak. Anak ini bilang, aduh enggak berani, saya takut, saya tidak mau. Tapi ketika pacarnya bilang, kalau kamu tidak mau, aku akan ngajak yang lain dan kita putus. Karena takut diputus oleh pacarnya, anak ini ikut pacarnya nginap di puncak, dan di sana mereka berbuat dosa. Apakah ketika mereka berbuat dosa, remaja putri ini merasa aman, merasa sudah pacar saya dalam genggaman saya? Oh enggak. Ketika dia berbuat dosa, hatinya semakin takut. Sekarang dia takutnya bertambah. Bagaimana kalau orang tua saya tahu? Bagaimana kalau saya hamil? Ini permainan iblis. Dan ketika dia benar hamil, apa yang terjadi? Pacarnya bilang, gugurkan. Kalau engkau tidak gugurkan, kita putus. Dan terpaksa dia gugurkan. Dia melakukan pembunuhan janin. Ini pekerjaan iblis. Apakah dengan pengguguran itu, dengan janin yang digugurkan, kemudian dia hidup dengan tenang? Oh tidak. Seumur hidup anak remaja ini, remaja putri ini hidup dalam ketakutan. Inilah pekerjaan iblis. Seorang pria yang sudah menikah mungkin punya banyak alasan untuk berselingkuh. Tapi ada salah satu yang kadang-kadang menjadi alasan perselingkuhan, yaitu takut dibilang suami takut istri, atau kelompok isti, ikatan suami takut istri. Dan akhirnya dia berselingkuh. Ketika dia berselingkuh, pacarnya mulai ancam dia, kalau engkau tidak menikahi aku akan lapor ke kantormu, engkau akan dipecat. Aku akan lapor ke istrimu dan engkau akan diceraikan. Dan karena ketakutan ketahuan oleh kantor, ketakutan ketahuan oleh istri, selingkuhan ini dibunuh. Apakah selesai? Oh tidak. Dia mengakhiri hidupnya di dalam penjara. Ini pekerjaan iblis. Dimulai dari mengeksploitir ketakutan manusia. Dan dia mulai menggiring manusia makin jatuh ke dalam dosa. Ini pekerjaan iblis. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan tahu akan kelemahan kita ini. Tuhan tahu bahwa kita manusia penuh dengan ketakutan. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan yang tertulis, Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi umatnya dengan seruan, jangan takut, don't be afraid.
Jangan takut, ada 365 kali kata itu tertulis dalam Alkitab. Supaya setiap kali kita ketika bangun pagi kita dengar, kita baca seruan Tuhan, jangan takut, jangan takut. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Ketakutan itu bukan berarti kita steril dari takut. Bukan. Tapi ketika ketakutan itu mulai masuk dalam diri kita harus lawan. Itu seperti air. Air ketika mulai menggenangi suatu daerah, air itu harus dihambat. Karena kalau tidak dihambat, maka semua daerah itu akan penuh dengan air. Itulah yang terjadi kebanjiran. Ketika ketakutan mulai masuk dalam diri kita harus menghambat, kita harus lawan. Supaya ketakutan tidak menguasai diri kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi ketakutan itu? Langkah praktis apa yang harus kita lakukan? Kita kembali kepada nats firman Tuhan yang sudah kita baca. Di sini pemazmur, yaitu Raja Daud berkata, berkali-kali dia katakan, kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Gemetar itu adalah ketakutan yang berlebihan. Hatiku tidak takut. Wah, ketika Raja Daud menyerukan perkataan ini, apakah dia sedang santai-santai di istananya? Apakah dia sedang dikelilingi oleh pasukannya yang kuat? Sehingga dengan santainya dia katakan, oh aku tidak takut. Hatiku tidak akan gemetar terhadap apapun juga. Oh enggak. Ketika dia menyerukan kata ini, di sini kita baca, pada saat dia katakan, aku tidak takut terhadap siapapun dan terhadap apapun, pada saat dia katakan ini, ayat kedua dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Jadi Raja Daud ini waktu dia menyerukan, aku tidak takut, sebetulnya dia sedang menghadapi penjahat-penjahat, artinya banyak penjahat. Dia menghadapi semua lawan, artinya banyak lawan, banyak musuh. Perkataan ini jadi berarti, karena dalam kehidupan kita akan menghadapi banyak musuh. Banyak orang yang tidak suka dengan kita, apalagi kita jadi orang Kristen. Banyak orang tanpa alasan tidak suka dengan orang Kristen. Bukan berarti kita harus tidak suka juga, tapi ini sesungguhnya kesempatan bagi kita untuk mengasihi mereka seperti yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu. Jadi ketika ada orang membenci kita, ada orang mau melawan kita, bahkan ingin memakan daging, ini musuh yang sampai ingin membunuh, Daud bilang, oh aku tidak takut, aku tidak gemetar. Bahkan dia katakan begini, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Daud ini seorang raja dan seorang panglima perang. Dia punya pengalaman perang banyak dan dia tahu risiko peperangan itu seperti apa. Ketika dikepung musuh, itu pasti saat-saat yang mengerikan. Dan kalau seorang raja kalah, yang terjadi apa? Saul pernah kalah dalam perang. Akhirnya dia dan anak-anaknya dipenggal kepala dan diarak. Ini loh, kepalanya diarak, ditancapkan ke tembok. Mengerikan, sebetulnya mengerikan. Tapi Daud bilang, oh aku tidak takut, sekalipun aku dalam keadaan terkepung. Sekalipun timbul peperangan. Peperangan itu menimbulkan apa? Chaos. Peperangan itu menimbulkan ketidakpastian. Seperti sekarang ini mungkin. COVID-19 telah menimbulkan banyak ketidakpastian. Ini bisa menakutkan. Tapi Daud bilang, kepada siapakah, kepada apakah aku harus takut? Apa sih yang menjadi kuncinya Daud? Sehingga ia bilang, aku tidak takut. Aku tidak takut. Kunci yang pertama yang Daud pegang,
Di dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah terangku. Perhatikan kata ini, Tuhan adalah terangku. Terangku itu adalah terang pribadinya dia. Tuhan adalah terangku. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi situasi yang kita merasa gelap. Ya, seolah-olah tertutup jalan hidup kita. Mau ke sana nggak bisa, mau ke sana kesulitan. Ada masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan anak. Oh, sepertinya semuanya gelap. Dalam situasi seperti itu, apa yang akan kita kerjakan? Langkah apa yang harus kita ambil? Kita bisa mengandalkan kekuatan kita. Oh, saya punya pengalaman. Saya punya sekolah yang cukup. Saya tidak butuh orang lain. Saya akan selesaikan ini sendiri. Seringkali ini jalan yang kita ambil. Atau kita datang kepada orang-orang yang kita anggap hebat. Kita datang kepada orang pintar. Ya, ini bukan dukun katanya, tapi orang pintar yang sebetulnya enggak lain dari dukun modern. Orang pintar, kita minta nasihat. Saya ingin katakan kepada ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia, hati-hati ketika di tengah-tengah masalah kita mencari terang, mencari jawaban, mencari suatu dukungan atau masukan dari orang yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Dia bisa saja membawa kita bukan ke arah jalan keluar dari masalah kita, malah semakin terperosok ke dalam kegelapan. Saya ingat ada seorang Kristen, ketika dia tahu ada orang yang bisa memberi nasihat, dia datang kepada orang itu dan dia bertanya, bagaimana sih supaya karier saya bagus ke depan? Dan nasihat apa yang dia terima? Oh, supaya engkau sukses, kawin lagi. Wah, dan rupanya karena ingin sukses, orang ini melakukan apa yang dinasihatkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah dia sekarang berhasil atau tidak, sukses atau tidak. Tapi kesuksesan harus di dalam Tuhan. Itu kesuksesan yang sejati. Ketika Daud menghadapi masalah, kesulitan, dia katakan, Tuhan jadi terangku. Ketika kita dalam keadaan yang tertutup, kita harus menjadikan Tuhan itu terang. Sekarang bagaimana sih supaya terang Tuhan itu ada dalam diri kita? Kira-kira bagaimana, ibu-ibu? Bagaimana? Ada dua cara supaya kita memiliki terang dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yesus katakan, Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikuti aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, dia berjalan dalam terang. Kita harus punya Yesus Kristus, maka dalam diri kita ada terang. Dan yang kedua, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau engkau ingin jalan di dalam terang, engkau harus punya Yesus Kristus dan engkau harus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Di gereja kita ada program ABRA, tapi rupanya ini bukan program favorit, karena yang mengikut program ini, yang setia terhadap program ini bisa dihitung dengan jari. Padahal inilah kuncinya supaya kita bisa berjalan dalam terang Tuhan. Baca Alkitab. Setelah engkau percaya Yesus Kristus, engkau harus baca Alkitab ini setiap hari. Maka engkau memiliki terang. Mau? Saya yakin kita semua sudah percaya Yesus. Tapi baca Alkitab. Ini kadang-kadang
Tidak. Kadang-kadang ini terabaikan. Jadi dua hal ini harus kita kerjakan supaya kita punya terang. Yaitu menerima Yesus Kristus dan baca Alkitab. Hal kedua yang membuat Daud begitu yakin terhadap perkataannya, aku tidak takut terhadap siapapun, aku tidak gemetar terhadap apapun juga. Yang kedua, dia menjadikan, di sini dia katakan, dan keselamatanku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, menjadikan Tuhan itu keselamatanku, keselamatan pribadi. Di sini keselamatan maksudnya dilepaskan. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita seperti menghadapi situasi di mana kita terjepit, tidak tahu mau bikin apa. Yang bisa melepaskan kita hanya Tuhan. Padahal kalau kita baca sejarah Daud, Daud itu seorang raja yang punya tentara yang hebat. Tentara Daud itu hebat dan pahlawan-pahlawannya dalam 2 Samuel pasal 23, pahlawan Daud itu ada 37 orang, itu pahlawan yang luar biasa. Satu orang pahlawannya bisa melawan 800. Coba bayangkan. Satu orang bisa lawan 800, satu orang bisa lawan 300 dalam satu kali peperangan. Betapa hebatnya ini orang-orang Daud. Tapi Daud tidak mengatakan, oh sumber kelepasanku, keselamatanku ketika aku menghadapi masalah adalah tentaraku yang hebat. Bukan. Karena dia sadar, orang-orang hebat di sekeliling kita suatu saat akan hilang. Suatu saat mereka juga bisa mati. Suatu saat mereka bisa pergi. Daud seorang raja yang kaya. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik 22, di situ dia menyumbangkan banyak emas, perak untuk membangun bait Allah yang dikerjakan oleh anaknya. Dia kaya, tapi dia tidak katakan kekayaanku ini adalah sumber keselamatanku. Ketika ada masalah aku punya kekayaan yang cukup, oh enggak masalah, oh enggak. Karena dia tahu suatu saat kekayaan juga bisa hilang. Kekayaan tidak abadi. Daud seorang raja yang sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia pernah membunuh Goliat. Tapi pengalaman pun bukan menjadi suatu jaminan bagi dia untuk lepas dari persoalan, melepaskan dia, memberikan dia keselamatan. Karena kalau kita baca dalam salah satu sejarah dalam 2 Samuel pasal 21, suatu ketika Daud dalam suatu peperangan, dia hampir saja terbunuh. Karena dia sudah begitu capek. Dan salah satu pahlawannya datang menolong dia. Dia hampir terbunuh. Ternyata pengalaman Daud tidak selalu bisa menjamin Daud untuk bebas, memberikan dia kelepasan dari segala masalah yang menimpa dia. Itulah sebabnya Daud datang kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan, Engkaulah sumber keselamatanku, Engkaulah sumber kelepasanku, Engkaulah yang melepaskan aku dari segala macam himpitan, persoalan, masalah-masalah dalam hidup ini. Kira-kira apa yang menjadi sumber keselamatan ibu-ibu, kaum wanita, Bethel Indonesia, kasih Kristus? Apa selama ini yang menjadi peganganmu untuk sebagai sumber keselamatan? Apakah karena engkau punya kecerdasan, punya karir yang bagus, suatu saat karir itu bisa berlalu. Kecerdasan juga bisa, ada orang yang makin pintar dari engkau. Punya kekayaan, kekayaan juga bisa hilang. Punya suami yang kaya dan memiliki segalanya, suami juga bisa diambil Tuhan. Tapi kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatan, itu engkau akan jadi tenang. Jadi, bagaimana? Jadikanlah Tuhan, dan hanya Tuhan, tidak ada yang lain, sebagai sumber keselamatan kita. Kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatan, hidup ini jadi tenang. Ada COVID atau tidak ada COVID, gak masalah. Engkau kaya atau engkau miskin, gak masalah.
Karena Tuhan tahu akan segala kebutuhan hidupmu. Dan hal yang ketiga yang Daud katakan di sini, Tuhan adalah benteng hidupku. Lihat, 3 kali dia katakan, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Ku 3 kali ditulis oleh Daud di sini. Ini menunjukkan suatu hubungan yang intim, yang akrab dia dengan Tuhan. Sumber kelepasan kita dari ketakutan adalah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan terang, menjadikan Tuhan sebagai keselamatan, dan menjadikan Tuhan benteng hidup. Ibu-ibu kalau suka dengan cerita-cerita perang, kebetulan saya memang suka cerita perang. Dari zaman dulu orang membangun benteng-benteng supaya apa? Kuat pertahanannya. Cina membangun Great Wall yang begitu hebat. Tapi ketika saya baca, tembok besar Cina pernah ditembus oleh musuhnya. Jericho itu merupakan kota benteng yang paling hebat pada zaman itu. Tinggi bentengnya itu kurang lebih 14 meter. Lebarnya itu 6 meter. Dan konon katanya, tembok Jericho itu ada double 2 lapis tembok. Tapi tembok yang sehebat ini rontok hanya ketika dikelilingi 7 kali. Dan pada saat yang ke-7, sangkakala dibunyikan, orang Israel berteriak, tembok yang begitu heboh, yang begitu hebat, roboh. Luar biasa. Tembok apa lagi? Kalau saya mau ceritakan, ada banyak tembok. Tembok Bizantium yang sekarang sedang ramai ya, mengenai kerajaan Bizantium yang Hagia Sophia. Temboknya itu selama 9-10 abad tidak pernah tertembus. Mereka bilang ini tembok ini tidak mungkin, pertahanan ini tidak mungkin ditembus. Tapi apa yang terjadi? Sekitar abad pertengahan, 1500-an, tembok itu ditembus oleh Kesultanan Ottoman. Semua tembok yang hebat rontok. Sedekia dan orang Yahudi pada waktu itu, mereka menganggap kami aman karena tembok-tembok Yerusalem itu begitu hebat. Kami tidak mungkin ditaklukkan. Sedekia, dia tidak belajar dari leluhurnya Daud. Dia merasa aman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nebukadnezar datang. Tembok Yerusalem yang begitu hebat dikepung selama 9 bulan. 9 bulan. Akhirnya jebol. Dan dirontokkan orang Israel, orang Yahudi waktu itu menjadi tawanan ke Babel. Semua tembok manusia tidak ada yang bisa bertahan dari serangan apapun. Daud sebagai seorang pengalaman yang berpengalaman dalam perang, dia tahu tidak mungkin kita bertahan dari serangan musuh dengan tembok buatan manusia. Daud mengambil langkah yang sangat tepat. Dia datang cari Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkaulah tembok hidupku. Engkaulah benteng hidupku. Engkaulah pertahanan hidupku. Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pertahanan hidup kita, siapa yang bisa menjebol? Siapa yang bisa melawan kita? Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan di pihakmu, siapakah yang bisa menjadi lawanmu? Siapakah yang melawan engkau? Tidak ada. Tidak ada. Jadi, ibu-ibu, apa yang menjadi andalanmu dalam mengarungi hidup ini? Apa yang menjadi tempat perinduanmu ketika engkau menghadapi masalah? Apa yang menjadi benteng yang engkau taruh sebagai benteng untuk engkau berlindung ketika menghadapi tekanan-tekanan hidup? Teladan Daud, supaya tidak menjadi takut, supaya tidak menjadi gentar, hanya satu, lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Dan kalau kita jadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini,
Kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita. Tuhan sebagai terang kita, sumber kelepasan kita, sumber keselamatan kita. Sebetulnya tidak banyak yang kita perlu minta dari Tuhan. Banyak orang karena masih menjadikan selain Tuhan sebagai sumber kekuatannya, mintanya banyak-banyak. Datang mencari Tuhan, minta ini. Karena masih menjadikan keselamatan hidupnya, masih menjadikan benteng hidupnya selain Tuhan ada yang lain. Ketika Daud hanya menjadikan Tuhan satu-satunya sumber keselamatan, satu-satunya terang, satu-satunya benteng, dia keinginannya cuma satu. Dalam ayat keempat dikatakan, satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Hanya satu yang dia minta kepada Tuhan, hanya satu keinginannya dia, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Ini kerinduan Daud. Ketika hubunganmu begitu akrab dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah bentengku. Maka kerinduan kita datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID, mungkin ada orang-orang yang katakan, aduh, kok saya nggak bisa ke gereja? Kok hati saya begitu rindu ke gereja, beribadah di tempat gereja. Tapi mungkin ada juga yang pikir, asik, kesempatan saya bisa santai-santai nggak perlu ke gereja. Kita ada di posisi mana? Daud katakan, satu hal yang kuminta, yaitu diam di rumah Tuhan. Kapan? Berapa lama diam di rumah Tuhan? 1 jam, 2 jam? Dia katakan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupku. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sesaat, bukan hanya ketika ada kesulitan, bukan hanya ketika ada pandemi COVID-19, kita cari Tuhan. Setelah pandemi ini berlalu, kita sibuk lagi dengan kesibukan kita. Tidak. Daud tidak katakan itu. Dia katakan seumur hidupku, selama aku hidup yang aku cari adalah Tuhan. Dan kemudian dia katakan di sini, untuk apa ke rumah Tuhan? Bukan untuk minta ini, bukan. Di sini dia katakan untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan Tuhan punya kemurahan. Kemurahan Tuhan itu tidak perlu kita minta, sudah mengalir. Kita hanya tinggal melihat. Kalau kita enggak melihat, berarti hati kita masih belum tertuju kepada Tuhan. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, kita akan melihat betapa murahnya Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah persoalan hidup kita. Kita banyak melihat kemurahan Tuhan. Dan bukan hanya menyaksikan atau melihat. Dia katakan apa? Menikmati. Banyak orang ke gereja mendengar kesaksian. Orang-orang yang datang ke gereja, oh ada kesaksian ini, waduh dia sungguh diberkati Tuhan, oh puji Tuhan, dia sungguh dilindungi Tuhan, oh dia sungguh disembuhkan Tuhan. Kita hanya dengar kesaksian, tapi kita kadang-kadang tidak menikmati. Nah, ini kita harus, Daud katakan, selain menyaksikan, juga menikmati. Jadi kita bukan jadi sekedar melihat orang bersaksi, kita juga bisa menyaksikan, oh saya juga loh, saya juga mendapatkan karunia Tuhan. Saya juga mendapatkan kemurahan Tuhan. Ini loh kemurahan Tuhan dalam hidup saya bisa saksikan itu kepada siapa saja. Ini yang harusnya kita miliki di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Jangan kita takut, sekalipun berita-berita itu menakutkan kita. Dulu dikatakan hanya kalau kita bersin, kalau kita batuk bisa menular. Istilahnya droplet. Nah, sekarang istilahnya sudah meningkat, airborne. Dalam satu ruangan ini, kalau ada yang terkonfirmasi COVID, dia bisa menyebarkan COVID kepada yang lain. Karena COVID itu bisa melayang-layang di udara.
Saya tidak tahu apakah ini berita ini hoax atau sungguh. Tapi katanya begitu. Jadi mengerikan. Jadi makin mengerikan. Sementara ekonomi masih terpuruk. Apakah kita harus takut? Ingat, kata pemazmur, kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena jawabannya jelas, tidak ada. Kalau engkau berlindung pada Tuhan, kalau engkau menjadikan Tuhan terang dalam hidupmu, kalau engkau menjadikan Tuhan sumber keselamatanmu satu-satunya, dan engkau menjadikan Tuhan sebagai benteng hidupmu, dan kerinduan hatimu hanya mencari wajah Tuhan, hanya ingin datang bersekutu dengan Dia, duduk diam di kakinya, mendengar apa yang Tuhan mau dari hidupmu, maka engkau tidak akan pernah bertakut dengan berita seperti apapun. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebagai manusia kami takut, apalagi mungkin sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, kami bisa memiliki rasa yang lebih takut mengingat situasi yang ada, melihat berita-berita yang ada. Kami takut, tapi kami sungguh percaya akan janji Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gemetar. Kenapa kami harus takut? Kenapa kami harus gemetar? Kenapa hati kami harus goyah? Kalau Tuhan sebagai kekuatan kami, kalau Tuhan menjadi sumber terang kami, kalau Tuhan sebagai sumber kelepasan kami, kenapa kami harus takut? Yang kami perlukan, biarlah Tuhan memberikan iman kepada kami, supaya kami semakin percaya akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak takut lagi. Kami tidak takut lagi Tuhan. Kami berani menjalani hidup ini di tengah-tengah badai gelombang apapun. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kaum wanita Bethel Indonesia Jemaat Kasih Kristus, kita akan tutup ibadah kita pada kesempatan ini. Marilah kita akhiri dengan doa berkat. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan Engkau Bapa. Kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami akan kembali menjalani aktivitas kami sehari-hari, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tidak takut lagi, karena kami pulang, kami pergi, kami berangkat melakukan segala aktivitas dengan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Diberkatilah Engkau dalam segala aktivitas-Mu. Diberkatilah Engkau dalam segala pekerjaan-Mu. Diberkatilah Engkau dalam segala yang Engkau rindukan. Biarlah damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus turun atas engkau sekalian, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.